Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun dan di video kali ini kita akan membahas terkait dengan rilisnya aplikasi Dapodik 2023. Oke, langsung saja teman-teman, kita ke webnya Dapodik, yaitu di Dapodik. Teman-teman ketik aja di Google ya, itu ada beritanya di web resminya Dapodik. Nah, di sini teman-teman sudah rilis ya aplikasi Dapodik versi 2023 dan versi 2023 ini dipakai untuk tahun ajaran 2022 dan 2023. Artinya selama satu tahun ke depan kita akan menggunakan versi 2023. Lalu bagaimana dengan versi 2022, Pak Mun? Yang terakhirnya itu 2022D yang ada bintangnya. Dan itu aplikasi 2022D tidak bisa lagi kita pakai karena sudah berakhir masa pemakaian ataupun masa tahun ajarannya, dan untuk tahun ajaran baru ini kita memakai versi 2023. Maka yang sebelumnya itu harus kita uninstall ataupun harus kita buang dan tidak bisa kita pakai kembali. Lalu yang harus kita lakukan yang pertama yaitu membaca petunjuk ya. Jadi teman-teman wajib membaca petunjuk, dan di sini sekedar info sedikit terkait dengan rilisnya Dapodik 2023. Untuk SMK itu akan dirilis di tanggal 22 Juli ya. Jadi untuk yang jenjang selain SMK itu sudah bisa mendownload aplikasi Dapodiknya di bagian unduhan. Oke, kita langsung bahas ke Dapodiknya dulu ya, di Dapodik 2023 sebelum kita masuk ke bagian teknisnya dulu. Oke, yang pertama yaitu untuk ini ya, ini jenjang PAUD teman-teman, biasakan ditujukan kepada siapa ya terkait dengan jenjang rilisnya Dapodik ini. Kemudian yang sering bertanya nanti, Pak Mon, untuk jenjang 2023 ini untuk jenjang siapa? Ya, ini ya untuk jenjang rilisnya di tanggal 15 Juli itu ini ya. Mungkin di status Facebook dan di tempat yang lain sering saya jelaskan, sering teman-teman juga bertanya kapan Pak Mun rilisnya, kapan ya. Saya bilangnya kemarin itu tanggal 15 Juli dan ternyata adminnya merilis di sekitar jam 2 malam ataupun jam 3 malam ya. Dan kemudian di sini ada beberapa penambahan di Dapodik 2023, yaitu pada menu sarana prasarana itu adanya terkait dengan kondisi kerusakan yang dijadikan satu pada komponen nilai akhir. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Kemudian penambahan pengisian proyek penguatan profil Pancasila, kemudian IKM ya. Nah, untuk teknisnya yaitu mengunduh, kita klik di bagian unduh. Nah, kemudian nanti teman-teman akan ke tabnya unduhan di bagian ini. Kemudian nanti yang selain SMK ya, unduhnya di bagian ini ya, karena versi SMK itu Dapodiknya berbeda dari versi yang dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB. Jadi untuk jenjangnya sudah ditulis biar teman-teman lebih paham ya. Karena tahun kemarin masih ada yang bingung, sehingga di sini sudah ditulis dengan jelas ya. Ini untuk jenjangnya, kemudian untuk SMK di sini nanti kalau memang sudah rilis di tanggal 22 Juli. Oke, langsung saja kita klik unduhan di bagian ini, dan sambil kita menunggu unduhannya selesai di-download di sini, ini ada beberapa pembaruan ya aplikasi Dapodiknya, teman-teman bisa baca di sini. Kemudian ada perbaikan ya, dan di sini ada penambahan atribut khusus pada formulir terdeka, kemudian atribut kelas orang tua, kemudian penambahan. Nah, di sini untuk validasi nomor handphone untuk ITK itu menjadi warning karena ini mungkin nanti ke depan menjadi invalid ya. Jadi kalau memang GTK-nya itu tidak mempunyai nomor handphone, itu bakal
ada notifikasinya di Dapodik. Jadi kalau ada operator yang meminta nomor Bapak Ibu ya, Bapak Ibu guru yang melihat video ini, maka dimaklumi ya, karena memang ada penambahan nomor handphone di bagian ini ya. Oke, kalau memang ada pilihan seperti ini nanti diklik aja keep ya. Kemudian ini sebagai proteksi dari browser aja. Kemudian data dinamisnya menjadi invalid. Jadi kalau memang kita tidak menambahkan data dinamisnya di data Salesforce itu menjadi invalid karena sudah wajib ya teman-teman. Nah, jadi data Dapodik ini dia step by step nanti lama-lama jadi invalid, dari awalnya dari warning kemudian tiba-tiba nanti jadi invalid ya. Oke, jadi yang apa yang harus kita lakukan Pak Mun? Ya, oke, yang kita harus lakukan yaitu menghapus Dapodik yang lama. Oke, kita hapus Dapodik yang lama dulu ya. Oke, kita hapus Dapodik yang lama, kita ke bagian setting ya. Saya pakai Windows 11 ya, teman-teman. Kalau memang teman-teman masih di bawah itu, teman-teman bisa di bagian ini, kemudian klik di bagian setting ya. Kemudian teman-teman ke bagian aplikasi ya. Kemudian aplikasi fitur dan teman-teman cari yang namanya aplikasi Dapodik. Oke, ini versi Dapodik yang 2022D bintang terakhir, kemudian kita uninstall. Nah, kemudian klik yes. Nah, kita melepaskan aplikasi Dapodik yang lama. Nah, kemudian nanti akan restart ya teman-teman. Jadi pastikan bahwa teman-teman sebelum restart ini tidak ada aplikasi yang terbuka lagi. Kita akan melakukan yang namanya restart. Oke, sudah restart ya teman-teman. Nah, ketika sudah restart seperti ini, teman-teman ke bagian folder C. Nah, folder C, silahkan klik di bagian folder C. Kita melihat lagi komponen apa yang masih tersisa dari penghapusan aplikasi Dapodik ya. Oke, kita lihat di sini kalau tidak ada silahkan teman-teman lanjutkan. Tapi kalau memang ada di bagian ini, teman-teman ketik lagi. Tidak ada, kita cek lagi. Kemudian di program file juga tidak ada yang namanya folder Dapodik lagi. Nah, kalau teman-teman setelah menghapus aplikasi Dapodik, di sini ada yang namanya folder Preflog ya. Silahkan teman-teman hapus ya, folder Preflog, PREFLOGS ya. Kalau ada di situ silahkan teman-teman hapus ya. Nah, setelah kita menghapus aplikasi Dapodik versi yang lama ya, sekarang kita akan memasang ataupun menginstal aplikasi Dapodik 2023 ya. Oke, kita klik kanan kemudian open ya. Kemudian kalau memang muncul seperti ini adalah apa namanya protect-nya PC ya. Kemudian teman-teman klik aja more info. Kemudian run anyway. Nah, setelah itu teman-teman klik di bagian lanjut. Kemudian saya setuju. Lanjut. Kemudian lanjut lagi dan pasang. Tunggu hingga proses ini selesai. Nah, jadi kalau muncul nanti seperti ini ya, teman-teman klik aja allow. Dan teman-teman klik selesai. Nah, proses instalasi aplikasi Dapodik kita sudah selesai dan kita akan melakukan yang namanya registrasi. Nah, untuk proses registrasi itu sendiri teman-teman bisa melakukan yang namanya offline itu dengan prefill ya. Jadi baiknya teman-teman ketika Dapodik itu rilis karena banyak sekali traffic web ataupun unduhan di server, maka disarankan dengan menggunakan yang namanya prefill ya. Oke, kita akan download dulu prefillnya. Teman-teman ketik aja di Dapodik, kita akan unduh di bagian prefill ya. Ketik aja di sini Dapodik di Google, kemudian kita akan unduh ya, ataupun unduhan di bagian prefill. Tadi di bagian installernya ini aplikasi Dapodiknya, kemudian data prefill. Nah, kita klik ya data prefillnya, kita pilih atas nama provinsi yang yang teman-teman tinggal, kemudian
pilih aja link yang paling bawah ataupun link yang terbaru ya. Biasanya yang bawah itu adalah link yang terbaru. Dan teman-teman ketikkan di sini username-nya, kemudian dengan passwordnya, kemudian masukkan kode registrasi. Nah, setelah dimasukkan semua komponen data usernya Dapodik, teman-teman klik generate. Nah, kalau nanti teman-teman ada masalah terkait dengan dengan usernya, ya teman-teman silakan melapor ke admin dinasnya, ya. Lagi tidak bisa saya mengambil dengan online aja ya teman-teman. Kemudian password Dapodiknya, kemudian klik di bagian registrasi. Nah, nanti dia kalau memang online itu registrasinya via koneksi internet ya. Jadi pastikan ketika teman-teman akan melakukan yang namanya registrasi itu laptopnya ataupun komputernya itu harus terhubung dengan internet ya. Oke, kita tunggu proses ini hingga selesai 100% ya. Nah, jadi biar tidak ada masalah ketika instalasi, teman-teman pastikan tidak membuka aplikasi lain terkait dengan instalasi aplikasi Dapodik. Jadi jangan membuka aplikasi yang lain dulu ketika teman-teman melakukan yang namanya instalasi aplikasi Dapodik. Pastikan fokus dulu install aplikasi Dapodik ya. Nah, oke, jadi kalau memang sudah selesai nanti akan ada notif seperti ini. Teman-teman silahkan klik OK ya. Kemudian ini proses instalasi sudah selesai. Silahkan teman-teman masuk dulu dengan akunnya teman-teman. Ya, silahkan klik masuk ya. Nah, kemudian teman-teman pilih di bagian ini dan inilah tampilan terbaru dari aplikasi Dapodik 2023. Nah, ini cukup berbeda dari yang kemarin. Ini dia tampilannya dan ini pembaruannya dan perbaikannya. Kemudian teman-teman klik tutup. Nah, ini dia tampilan wajah baru dari aplikasi 2023. Oke, yang pertama yang harus teman-teman lakukan ketika habis install aplikasi Dapodik, pastikan teman-teman klik yang namanya validasi ya, biar data invalidnya teman-teman tahu dan apa yang harus teman-teman lakukan di bagian ini ya. Cukup banyak invalidnya, wajar karena memang aplikasi baru ya. Nah, nanti teman-teman selesaikan dulu invalidnya dan ketika itu silahkan memulai pendataan Dapodik. Dan untuk cut off-nya itu sendiri, batasnya itu kapan Pak Mun pengisian Dapodik ini? Banyak sekali yang bertanya seperti itu. Dan batasnya itu 31 Agustus ya. Jadi batas sinkronnya bukan batas sinkron habis 31 Agustus itu selesai, bukan. Tapi masalahnya dengan BOS ya ataupun BOP-nya. Jadi batas pengambilan dana BOP ataupun dana BOS tahun 2023 yang nantinya untuk kita pakai setahun itu ada di tanggal 31 Agustus ya. Anggaran sebelumnya ya. Jadi seperti yang sebelumnya kita tetap cut off di tanggal 31 Agustus. Jadi pastikan data siswanya itu masuk semuanya sebelum tanggal 31 Agustus dan sudah disinkron. Jadi nanti kita bahas lagi terkait dengan aplikasi Dapodik 2023 dan ini hanya sebagai ini hanya sebagai pembukaan saja terkait dengan Dapodik 2023, bagaimana cara menginstalnya dan berita rilisnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Jika ada yang memang teman-teman ingin bertanya terkait dengan rilisnya aplikasi Dapodik versi 2023, silahkan di kolom komentar. Saya Pak Munudiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.